Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Elisa Rahma. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kalau misalkan kita nantinya menjadi seorang apoteker dan kita ditugaskan menjadi seorang apoteker di sebuah apotek. Nah, kondisi seperti ini kan lagi COVID nih, lagi pandemi. Pasti kan banyak banget nih masalah-masalah yang muncul. Banyak banget keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan seperti sebelum adanya pandemi. Oke. Pertama-tama kita banyak sekali hal-hal yang kita harus lakukan walaupun di keadaan seperti ini. Seperti bagaimana nanti kalau misalnya kita menjalankan sebuah perusahaan yaitu apotek, di mana sebuah apotek itu terdapat orang-orang yang lain, terdapat karyawan-karyawan lain yang ingin melanjutkan hidupnya. Oke, walaupun seperti ini, walaupun di keadaan seperti ini, bagaimanapun juga pandemi ini kita harus tetap bertahan. Baiklah, kita akan sedikit-sedikit dan kita santai aja ya untuk membahas ini. Nanti kalau misalnya kita mempunyai apotek dan kita menjadi pemimpinnya, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, bagaimana kita menanggapi banyaknya omset-omset pengeluaran yang tidak perlu atau yang menumpuk di saat pandemi ini. Pertama, karena kita ini seorang pemimpin atau seorang yang mengelola apotek itu, kita harus tetap memperhatikan pendapatan atau gaji-gaji dari pegawai kita. Nah, kan kalau misalnya saat pandemi seperti ini, tentunya kan pendapatan kita tidak terlalu banyak atau tidak sebanyak sebelum pandemi. Tapi kita tetap harus membayar gaji karyawan-karyawan kita. Apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama, kita harus memastikan kalau apa yang kita lakukan ini tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi. Maksud saya, tidak berdasarkan kepentingan yang akan nantinya membuat karyawan kita rugi. Jadi, jangan sampai kita mem-PHK mereka ataupun memotong gaji mereka tanpa mereka sadari. Di keadaan seperti ini tentunya walaupun keadaan pandemi, walaupun kita tidak bisa keluar seperti biasanya, tetap kebutuhan selalu ada. Kemalahan keadaan seperti ini, kebutuhan kita semakin banyak, ya kan? Nah, jadi yang pertama itu kita harus membicarakannya dulu kepada karyawan kita. Apa sih yang akan kita lakukan? Begini, kita jelaskan. Pada saat seperti ini omset kita turun, omset kita tidak sebanyak bulan-bulan berikutnya. Maksud saya tidak sebanyak bulan-bulan sebelumnya. Terus dengan keadaan seperti ini, bagaimana kita membayar karyawan-karyawan kita? Kita jelaskan. Tentu saja, karyawan yang mengerti tidak masalah apabila ada pengurangan gaji yang disesuaikan oleh pendapatan apotek sendiri. Apabila mereka tidak setuju, kita bisa bernegosiasi lagi apa yang mereka inginkan dan bagaimana kita mengatasinya. Oke? Nah, yang kedua, tunggakan listrik. Seperti sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, penggunaan listrik kita sama, tapi biaya listrik kita malah membengkak. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita harus tahu dulu berapa pembayaran listrik kita sebelumnya, berapa pemakaian listrik kita sebelumnya. Apabila memang penggunaan listrik kita yang bulan ini itu lebih banyak, kita harus tahu penggunaan listrik banyak itu disebabkan oleh apa. Semisal penggunaan penerangan yang berlebihan atau penggunaan pendingin suhu yang berlebihan, atau juga penggunaan alat elektronik lain yang berlebihan. Tolong ya yang mau video jangan tidur. Nah, oke. Kalau misalkan ternyata penerangannya itu berlebihan, kita harus pastikan nih, kalau misalnya harinya itu siang, tidak perlu penambahan lampu. Kalau misalnya kita masih bisa melihatnya, tidak perlu lampu dinyalakan. Kalau kameramen nyalakan. Nah, yang kedua, penggunaan alat elektronik yang berlebihan. Misalnya, menyalakan banyak-banyak komputer, mencolok-colok listrik untuk keperluan-keperluan tidak penting, itu bisa dikurangi karena itu tetap saja akan membuat membengkakkan biaya listrik. Oke? Nah,
Yang ketiga lagi, saat ini kan pandemi, mungkin yang datang ke apotek kita tuh tidak sebanyak yang dulu. Untuk itu, misalnya untuk peracikan puyer, kita tidak perlu menggunakan blender. Itu sangat-sangat bisa menekan angka listrik kita. Tolong. Jangan tertawa. Oke? Nah, setelah itu, kita lihat lagi. Apakah KWH meter itu berkurang? Kalaupun iya, berarti cara yang kita lakukan sudah benar. Tapi, kalau misalkan tidak, kita harus tahu lagi. Mungkin saja banyak sekali pendingin suhu yang digunakan. Kita, kalau misalkan keadaan suhu tidak terlalu panas, hanya gunakan kipas angin sudah cukup. Tapi, kalau memang itu panas, boleh menggunakan AC. Tapi seperlunya, jangan buka tutup pintu. Oke? Nah, lanjut lagi. Bagaimana nih kalau misalnya penggunaan listrik kita itu malah cenderung lebih sedikit daripada bulan kemarin? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jangan kita itu semerta-merta menerima. Kita harus membawa KWH meter kita yang bulan ini dan cuk pembayaran KWH meter kita bulan kemarin untuk dicocokkan kita bawa ke PLN. Kita tanyakan mengapa seperti ini, apakah ada sesuatu yang terjadi, apakah ini kesalahan kita. Kalau misalnya ini kesalahan kita, kita harus minta pihak PLN untuk menjelaskan. Tapi kalau misalkan ini adalah kesalahan PLN, berarti menjadi tidak masalah. Yang penting harus dicek dulu penggunaan sebelumnya dan penggunaan bulan ini. Nah, yang ketiga, pembengkakan PDAM. Saat ini kan pandemi, tapi kita malah kebanyakan untuk WFH. Jadi mungkin saja orang-orang yang di apotek itu banyak menggunakan listrik, banyak menggunakan air yang tidak perlu. Tentu saja itu juga tetap harus kita cek penggunaan air bulan ini dan penggunaan air bulan depan itu harus dicek apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai seperti yang sebelumnya, kita harus mengurangi penggunaan air. Air harus lebih hemat daripada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian kalau misalkan hasilnya itu berbeda, maksud saya hasilnya itu sama bulan semalam dan bulan ini, maka kita harus menceknya lagi dan membawa ke pengurus. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana kita mengatasi pembayaran atau pemberian gaji kepada karyawan kita. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi adanya penunggakan atau bagaimana kita mengatasi penekanan pembiayaan listrik. Ketiga, bagaimana sih kita mengatasi apabila air kita itu penggunaannya banyak. Nah, ketiga hal tadi bisa kita terapkan apabila kita nanti menjadi seorang apoteker di sebuah apotek. Jadi, dalam kondisi seperti ini memang akan banyak sekali cobaan, banyak sekali keterbatasan dan masalah-masalah yang terjadi. Namun, kita tetap harus berusaha untuk menjadikan ini pelajaran dan jangan sampai hal ini membuat apotek kita tutup ataupun rugi besar. Memang, kerugian tidak bisa dihindari, tapi bisa ditekan dengan pembelajaran dan penelaahan. Oke? Karena kita tidak sendiri di apotek, kita memiliki karyawan yang bisa kita tanyakan bagaimana pemikiran dia tentang pandemi ini untuk tetap selalu membuat apotek kita maju. Oke? Nah, karena ini adalah sesuatu yang harus dilakukan bagi semua calon apoteker, di mana seorang apoteker harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Namun tetap sebagai seorang pemimpin, seorang apoteker tidak boleh mengesampingkan pendapat atau pemikiran orang lain yang nantinya akan merugikan orang lain. Jadi, kita tetap harus terus-terusan belajar, terus-terusan membagi ilmu, tapi tanpa menyakiti perasaan orang lain, dan kita harus terus-terusan belajar untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Walaupun demikian, tetap saja segala sesuatu yang sudah kita rencanakan, segala sesuatu yang sudah kita pikirkan tadi, mungkin saja masih terdapat kekurangan atau terdapat kemungkinan-kemungkinan buruk dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita pikirkan.
Nah, apabila itu terjadi, jangan semerta-merta kita menyerah. Karena kita harus tetap berusaha untuk memajukan apotek kita dan memajukan apoteker itu sendiri. Karena seperti saya bilang tadi, seorang apoteker adalah seorang pemimpin di suatu apotek. Dan seorang apoteker harus memiliki jiwa belajar yang terus-menerus tanpa pamrih dan tanpa berhenti. Oke, itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak sekali hal-hal yang saya sampaikan itu tidak baik ataupun juga tidak dapat dipahami dengan benar. Kemudian banyak sekali hal-hal yang saya lakukan itu kurang sempurna. Saya mohon maaf. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.